hingga saatnya tercatat di akhir hidup beliau 28 karya yang beliau hasilkan, 28 kitab yang tersebar menjadi kurikulum utama Darus Sa'adah di seluruh cabang dan ranting Darus Sa'adah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Segala puja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kali diberi kesempatan tanya pada urangnya untuk musafat dalam rangka merayakan Haul Abuya yang ke-20. Selawat serta salam junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kali membawa umat dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang ulun tuan hormati dan ulun tuan muliakan Rais Am, pimpinan Darus Sa'adah seluruh Aceh, yaitu ayah di tepian raya, yang ulun tuan hormati Sekjen Darus Sa'adah, yang ulun tuan hormati yang mewakili dari unsur pimpinan Bupati PD Jaya atau yang mewakili Bupati PD atau yang mewakili, kemudian yang ulun hormati pimpinan cabang Ranting dan Asjadi Darus Sa'adah yang hadir pada urunya, dan yang ulun tuan hormati dan muliakan angkat dari Abuya Kanyo yang hadir pada ulunnya, Tuanku Muhammad ZN Al-Hajj. Alhamdulillah kabar hadir sajan Kanyo di Selama Ayah. Adapun manakib singkat yang akan ulung sampaikan pada ulunnya, mungkin untuk berbagi di panitia yang kali terpilih. InsyaAllah menyata bahas manakib aku nyanhan Nabi Batai Tiuro Hansip Batai Tiuro, tapi boleh bertindim untuk bahas manakib aku. Hanya saja pada ulunnya ulun tuan coba membahas satu bagian, sebuah bagian dari manakib aku. Yang pertama sekali tentang kelebihan Abuya dalam pengembangan pendidikan. Bahkan pertanyaan ditanya mandum, bahkan dalam bidang pendidikan dan pengajaran Abuya begitu dituri oleh mengalir. Tanya dum tak terpelu ulama di Aceh, tapi kenapa Abuya begitu masyhur dalam bidang pendidikan? Salah satu jawabannya adalah Abuya merupakan salah seorang penulis yang produktif. Abuya adalah salah satu ulama Aceh yang sangat produktif dalam menghasilkan karya. Hingga saatnya tercatat di akhir hidup beliau 28 karya yang beliau hasilkan, 28 kitab
28 kitab yang tersebar menjadi kurikulum utama Darus Saadah di seluruh cabang dan ranting Darus Saadah. Kelebihan karya-karyanya, salah satu contoh adalah kitab Nahwu dan kitab Dalil Saraf. Sebagai kita tepu bersama bahwa dalam masyarakat Aceh zaman pernah kadinga istilah pungonahu. Nah, yang pernah dengar istilah pungonahu? Mak mandum ayahna yang pernah dengar urung pungonahu. Nyan ke salah satu hambatan bahkan orang kadang-kadang boleh kerja mana buat daya buat pesantren karena takut teranak ke pungonahu. Memang betul na yang bunga bibit, na yang pura-pura bunga. Bahkan pura-pura bunga kenino karena dalam gengirap sebuah kalimatnya kita bergahabat kedua. Untuk mengatasi pungonahumnya apa yang dilakukan oleh Abu. Jadi alhamdulillah Abu sudah kitab demi kitab. Sebuah kitab dikala payah dimumpung juga kitab lain sampai selesai sebuah kitab Nahwu yang dia dimumpung oleh orang lain. Karena dalam pembelajaran bahasa Arabnya, Nahwu itu merupakan salah satu ilmu yang sangat berat untuk dipelajari. Sehingga dengan alhamdulillah dengan kitab temuan Abu, metode pembelajaran dalam bahasa Arab, Hana Mufidoli alumni Darus Saadah yang umum. Bahkan karena cara pembelajaran ini lebih semangat dan mudah dipahami. Mungkin yang pernah buat Abu langsung nak kitab Faedah Nambuh Dili, kemudian nak kitab Abu Longlung dan kitab Dalil Saraf yang merupakan kitab inti dari proses pembelajaran bahasa Arab. Pertanyaan ini, mampu karena kitabnya macam kamu itu dilihat lain. Yang ke salah sebuah kitab yang dipegat ke bahan penelitiannya orang Aceh, tetapi le orang Australia. Jadi karena itu pun cara pernah bahasa Arab yang lebih mudah dengan metode Abu diteliti le orang luar, bukan orang Aceh tapi di orang dari Australia. Yang ke salah satu keunggulan hikmah yang diberi Allah kepada Abu Daniel sehingga beliau meninggalkan karya-karya yang bermanfaat bagi umat. Kemudian kitabnya sebagai pedoman. Kitab-kitab Nahwu, Saraf kan diakui oleh orang lain bahwa yang bermanfaat. Pertanyaan ini tanya mandum. Tanya datang pelajari lo kitabnya. Kemudian mandum mantan tim warna kitab Abu. Alhamdulillah. Karena apa kan? Don tanya mengenai. Don alhamdulillah salah satu tico yang berhasil yang mendukung muatir buat langsung dengan Abu. Sampai cucu lain, alhamdulillah Don adalah salah satu cucu yang berhasil buat langsung dengan Abu. Apa yang lo dapatkan di sana? Yang lo dapatkan dalam metode pembelajaran Abu itu adalah keberkahan ilmu. Bukan menghafal ilmu, tapi keberkahan ilmu. Secret bismillah tu dah baca, nyampe dah ulang tu. Bahkan bismillah yang berlihat minyak anak bismillah
baca mandung pekerjaan yang dah mulai. Jadi tetap harus dimulai dengan bismillah karena ingat kalam Allah. Yang yang katakan sebagai keberkahan dari ilmu yang diberi Allah. Kemudian di sampingnya, nah kitab-kitab lain, contohnya lagi nazam dari kitab dari Jusa merupakan perpaduan antara seni nazam dengan tafsir dari Al-Quran itu sendiri. Ulama-ulama lain di Nusantaranya yang berbagai tafsir, contoh di Buya Hamka di Padang berbagai tafsir Al-Azhar. Tapi alhamdulillah Abuya dengan kemampuan seni beliau, seni nazam berbagai tafsir dengan nazam yang lebih dimumpung oleh Mu'ajjal. Yang bagian manakib Abu yang ditinggalkan kepada rekannya. Yang tujuan lain adalah, dan tujuan yang utama adalah agar karya-karya beliaunya bisa bermanfaat kepada umat. Dalam kepegat kitabnya itu aku bukan seberangan kepegat, tapi na prosesi, na tahapan. Salah satu tahapan ini adalah tahapan mengkalut. Jadi beliau galak mengkalut untuk menghasilkan sebuah kitab. Dalam kalutnya dengan mencari keberkahan dari ilmu, beliau bisa menghasilkan beberapa buah kitab. Dan alhamdulillah nasaboh cerita yang nyata tentang keberkatan dan keberkahan kitab Abu. Bahasa bawahnya kitab tulisan tangan Abu, tulisan asli yang menjalau dengan tinta yang ditulis Abu. Alhamdulillah belum kenang bagian untuk jaga kitabnya. Dan kitabnya belum duduk di rumah di Lampulo sebelum tsunami. Lampulo di rumah lon di Lampulo dengan gas kamar plastik dan kamar tas. Tahun 2004 bulan Desember terjadilah tsunami. Kamu henang pikir kitabnya toka kitab ka pasrah kakek mungkin kerja oleh Allah kakek bawa teh kakek kami ikhlaskan kitabnya. Tapi itu yang terjadi. Dengan izin Allah, kitabnya hanya tersentuh oleh tsunami. Bahkan kitabnya dengan izin Allah berbuih waduh tingkat 2 yang hanya tersentuh oleh dia. Dibaca itu Allah malam. Dan dalam menyama nanti kalian kitabnya dia langsung ayah di kebekalan bahwa kitabnya pernah kena tsunami. Ia kena tapi hanya merusak di kitab. Yang ke salah satu barakah dari kitab Abu, sehingga Allah lindungi kitabnya untuk bertanya ukur. Allah ubah kitabnya dengan tulisan tangan Abu asli untuk bertanya ukur. Bahkan kitabnya bisa bertahan lama. Salah satu penyebabnya adalah keberkahan Abu dalam menulis kitab. Abu menulis kitab selalu dengan prosesi membaca asma-asma Allah sebelum menyelesaikan kitabnya. Yang di luar jangkauan kitanya, yang kekuasaan Allah yang melindungi karya-karya Abu, yang tujuan tak lain dan tak bukan adalah untuk kitanya pelajari di masa yang akan datang. Mungkin hanya yang bisa ulun sampaikan, menyenangkan dulu yang salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.